Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Guna mewujudkan pengaruh utamaan gender dalam pembangunan agar lebih optimal, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pelatihan tentang penyusunan anggaran responsif gender. Pemerintah memiliki peran dalam mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang masih terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Untuk itu pada Selasa 5 Maret pagi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Waringin Timur menggelar pelatihan peningkatan sumber daya manusia atau SDM dalam pengaruh utamaan gender atau PUG. Kegiatan dengan tema penyusunan anggaran responsif gender atau ARG ini diikuti sebanyak 70 orang yang berasal dari 31 satuan organisasi perangkat daerah atau SOPD Kota Waringin Timur. Kepala DP3AP 2KB Kota Waringin Timur Imam Subekti mengatakan, hingga saat ini perencanaan dan pembangunan pemerintah di Kota Waringin Timur dalam hal responsif gender masih perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan kegiatan yang responsif gender dengan harapan dapat terwujud pembangunan yang lebih inklusif, adil dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Kegiatan kali ini adalah pelatihan sumber daya manusia berkaitan dengan pengaruh utamaan gender. Jadi temanya adalah ARG, jadi anggaran responsif gender. Jadi ini di semua OPD harapan kami ada penganggaran, ada juga kegiatan, ada juga kepedulian dalam rangka untuk memberikan porsi kepada gender. Nah, mudah-mudahan dengan kita bergerak bersama semua OPD, termasuk kami selaku leading sektor yang utama, kita tetap bisa memberikan porsi ke gender, khususnya pemberdayaan perempuan dalam rangka untuk berperan serta di pembangunan. Yang perlu kita tingkatkan adalah action di lapangan, karena pemberdayaan itu kalau hanya sekedar kita sediakan anggaran tetapi pemberdayaannya di lapangan kurang mengena, dalam artian tidak memenuhi sasaran yang ada, tentunya nilai manfaatnya akan berkurang. Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan atau Pengawas Perempuan dan Anak DP3AP 2KB Kalimantan Tengah, serta Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertekad meningkatkan predikat penghargaan anugerah Parahita Eka Praya. Sebelumnya daerah tersebut telah memperoleh predikat Pratama. Berbagai upaya terus dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP 2KB Kota Waringin Timur dalam meningkatkan predikat pada penghargaan AP. Pada tahun 2023, Kota Waringin Timur telah meraih predikat Pratama dalam penghargaan AP yang penelitiannya dilakukan tahun 2021-2022. AP merupakan penghargaan dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar pelatihan sumber daya manusia pengaruh utamaan gender terkait penyusunan anggaran responsif gender.
Kepala DP3AP 2KB Kota Waringin Timur Imam Subekti mengatakan, pemberdayaan perempuan dalam menduduki jabatan strategis menjadi poin penting hingga diraihnya predikat Pratama AP. Kedepan dibutuhkan perencanaan anggaran yang responsif gender, ditunjang dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran, sehingga diharapkan predikat pada penghargaan AP tahun 2024 dapat meningkat menjadi madya. Kita harapkan nanti di tahun 2024 ini penilaian AP kita jadi Anugerah Parita Eka Praya atau pemberian penghargaan dalam rangka untuk pengaruh utama gender itu bisa bertahan, syukur-syukur bisa menaik. Kalau naik itu nanti bisa ke madya. Tetapi AP itu penilaiannya diberikan 2 tahun sekali. Jadi kalau tahun depan penilaiannya adalah tahun 2023-2024, dinilai di 2025. Dan ini bukti kita diberikan penghargaan AP kemarin tahun 2023. Jadi kepedulian kita semua termasuk action di lapangannya. Jadi di lapangan ini karena perlu dokumentasi dan juga perlu pemberdayaan yang berkaitan dengan gender itu supaya peran serta perempuan di dalam pembangunan khususnya di Kota Waringin Timur akan lebih besar lagi dan mereka lebih diberdayakan, lebih diperhatikan dan juga dari sisi kemanfaatan. Jadi dari tugas pokok dan fungsi pemberdayaan perempuan perlindungan anak kita akan lebih besar lagi. Imam Subekti menambahkan, keterlibatan seluruh pihak khususnya organisasi perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk bergerak bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, adil dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Mashud Badarudin, Hayat TV. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi penerima manfaat pembangunan, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menjadikan pengaruh utamaan gender sebagai strategi yang digunakan. Hal itu dilakukan dengan menyusun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur Rihel saat membuka pelatihan sumber daya manusia pengarahutamaan gender. Kegiatan pada Selasa 5 Maret ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana setempat. Rihel menyebut pengaruh utamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut dijalankan dengan berbagai kebijakan yang responsif gender, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi program pembangunan. Sebagai wujud nyata dukungan dalam pelaksanaan pengaruh utamaan gender di daerah, serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, maka perlu penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Rihel mengatakan dalam menyusun program pembangunan yang responsif gender, perlu kerjasama berbagai pihak khususnya antara DP3AP 2KB dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga dapat disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah. Nah, pemerintah daerah dengan kegiatan ini sangat mendukung dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini apa yang selama ini persepsinya berbeda, kemudian bagaimana perencanaannya, pengawasannya, nah bagaimana caranya, yaitu salah satu ini kita didik, kita drill teman-teman yang di perencanaannya, supaya nanti di dalam perencanaan tidak salah penggunaannya. Kalau dukungan ya salah satu bagian tadi kita mungkin ada mengelontorkan dananya dengan dari Dinas DP3KB, kemudian kita untuk kegiatannya atau mungkin nanti program kegiatan nanti makanya disinkronkan dengan di Bapak Rida sekarang. Nah, bagaimana nih kita menyetingnya? Jadi kalau untuk pelaksanaan drillnya teman-teman, pelatihannya segala macam, SDM-nya ada di PKB. Tapi nanti, nah perencanaan yang ada ini kita sinkronkan dengan visi misinya. Ini tadi kalau tidak salah di misi yang kedua masukkan di dalam. Jadi di dalam POG ini ada masuk di misi kedua di dalam program kerja Pak Bupati untuk di 2026. Rihel menambahkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bukanlah tujuan akhir, namun bagaimana hal tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Mashud Badarudin,
Hayat TV. Sebanyak 23 alat hasil karya inovatif dengan memanfaatkan sumber daya lokal saling beradu kreasi pada Lomba Inovatif Teknologi Tepat Guna tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2024. Melalui lomba ini pula mampu memotivasi pengembangan daya inovasi untuk meningkatkan ekonomi produktif. Dalam laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kota Waringin Timur Raihansah mengatakan event ini sebagai upaya mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan daya inovasi TTG yang mempunyai prospek untuk kedepannya. Lomba dipusatkan di Aula Jabal Rahmah Islamic Center Sampit selama 1 hari dengan total peserta sebanyak 23 tim dari kalangan umum, SMP, SMA sederajat Selasa 5 Maret 2024. Menurut Raihansah, kali ini DPMD Kotim menetapkan tema dalam inovasi teknologi. Artinya siswa harus membuat sebuah inovasi dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan dan didaya gunakan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif dan kreatif berbasis kepada potensi unggulan desa atau daerah. Raihansah bangga, jumlah peserta tersebut meningkat 60% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan minat dari generasi muda di Kotim untuk melakukan inovasi teknologi tepat guna sangat tinggi. Dan untuk peserta inovasi TTG tahun ini memang sangat meningkat sekali, hampir kenaikan pesertanya ada hampir 60% dari tahun kemarin. Ini salah satu menunjukkan bahwa minat dari generasi muda, khususnya generasi muda di Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam teknologi tepat guna dan berbasis bahan sumber daya lokal, dan hari ini kita proses penilaian dari pemaparan mereka, yang proposal mereka sampaikan, pemaparan mereka, nanti langsung cek ke hasil karya mereka di lapangan. Sementara itu, berbagai inovasi berbasis kearifan lokal berupaya ditampilkan semaksimal mungkin oleh para peserta. Seperti hasil karya dari SMPN Hamparan 2 dengan materi briket bioarang dari limbah tanda kosong dan pelepas sawit sebagai sumber energi alternatif. Kami menampilkan briket bioarang dari limbah tanda kosong kelapa sawit dan pelepah kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Kenapa jadi dipilih limbah ini? Ya karena di sana itu sangat melimpah dan kami juga memanfaatkan ini sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Ini asapnya dia lebih kecil, terus dia juga terlihat lebih menarik karena ukuran dan bentuknya dapat disesuaikan dengan kriteria kita dalam hal pengemasan. Selain itu, dia juga memiliki panas pembakaran yang lebih tinggi daripada arang biasa. Tentunya ungkap para generasi muda penerus bangsa ini, briket arang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan dengan arang kayu. Memiliki nilai kalor yang lebih tinggi, tidak berbau dan tahan lama. Normansa, Hayat TV. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati berharap Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna yang diikuti sebanyak 23 tim dari berbagai kalangan pelajar diharapkan dapat menciptakan kelompok-kelompok usaha mandiri yang berkemampuan dalam mendorong kegiatan ekonomi produktif. Selasa 5 Maret 2024. Menurut Irawati, kegiatan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna menunjukkan telah hadirnya teknologi di desa. Dengan masuknya TTG di desa secara tidak langsung meningkatkan kemampuan memproduksi, memberikan nilai tambah pada komoditas lokal atau lokal konten, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tidak hanya itu saja, ungkap Irawati, teknologi menciptakan kelompok-kelompok usaha mandiri yang berkemampuan dalam mendorong kegiatan ekonomi produktif. Melalui kegiatan ini diharapkan muncul inovasi-inovasi teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat digunakan oleh desa. Selain itu juga mampu menghasilkan teknologi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, saat dilakukan presentasi di hadapan Dewan Juri, para peserta dengan lugas dan sigap memaparkan hasil inovasinya. Salah satunya karya inovatif dari SMA Muhammadiyah Sampit dengan inovasi pertanian sistem carbon farming. Modifikasi sistem ladang berpindah aplikasi padi sistem tambul lapot. Dengan inovasi tersebut, ungkap Joni, tingkat kesuburan tanah menjadi tinggi karena karbon ini sebagai tempat rumah bagi mikroba yang merupakan penghasil nitrogen. Tanaman tidak bisa mengambil dari atas dan untuk itu dibantu melalui akar yang diproduksi melalui nitrogen. Kan biasa selalu menampilkan muatan lokal atau kearifan lokal. Seperti misalnya karbon. Karbon itu kan bisa dari sampah kayu, dari sampah yang ada di TPA itu. Nah, ini bisa dilihat hasilnya menggunakan kompor karbon. Jadi segelas sampah dibakar di sini, ini panasnya sampai 350 derajat tanpa mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida akan tertampung menjadi arang. Nah, arangnya ini kita aplikasikan ke tanaman. Ya. 1/4 karbon dicampur dengan 3/4 tanah. Ya, ini contohnya. Tidak hanya itu, terjadi peningkatan panen menjadi 3 kali dalam setahun dibanding sebelumnya yang hanya 1 kali panen tanpa terpengaruh musim. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, setelah sempat tidak mendapatkan Piala Adipura pada kategori kota kecil terbersih, akhirnya Kabupaten Kota Waringin Barat kembali berhasil mendapatkan Piala Adipura untuk ke-13 kalinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Setelah sempat tidak mendapatkan Piala Adipura pada kategori kota kecil terbersih, akhirnya Kabupaten Kota Waringin Barat kembali berhasil mendapatkan Piala Adipura untuk ke-13 kalinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Piala Adipura ke-13 kalinya ini langsung diterima oleh penjabat Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa yang bertempat di Auditorium Dr. Sujarwo, Gedung Manggala, Wanabakti, Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Dalam hal ini, Budi Santosa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat yang telah berperan sangat aktif dalam menjaga kebersihan di Kabupaten Kobar. Budi Santosa mengakui raihan Piala Adipura ke-13 kalinya ini tidak terlepas juga dari pihak swasta yang dalam hal ini juga ikut berperan dalam menjaga kebersihan dan keasrian kota. Namun yang paling penting dalam hal raihan Piala Adipura ke-13 ini adalah semangat dalam mengelola dan menjaga kebersihan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan semangat menjaga kebersihan itu tertanam di semua lapisan masyarakat. Penghargaan Adipura menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kobar dalam menjaga lingkungan serta menciptakan kota bersih yang nyaman bagi seluruh warganya.
Tidak hanya itu, prestasi ini juga menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk terus berupaya dalam memelihara kebersihan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. Budi Santosa menambahkan Piala Adipura yang kembali diraih oleh Kabupaten Kota Waringin Barat ini juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dan menjaga kebersihan lingkungan terus berbuah hasil yang positif. Muhammad Iksan, SBTV. Sambut kemenangan versi real count Pilpres Pemilu 2024, tim sukses pasangan Capres Prabowo Gibran Kecamatan Kumai, serta kemenangan salah satu caleg Dapil 4 Kota Waringin Barat, mengadakan syukuran dengan menggelar seni jaranan di kawasan perkebunan kelapa sawit Natai Cina, Kumai Seberang, Kecamatan Kumai. Sambut kemenangan versi real count Pilpres Pemilu 2024, tim sukses pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran Kecamatan Kumai, serta kemenangan salah satu caleg Dapil 4 Kota Waringin Barat, mengadakan syukuran dengan menggelar seni jaranan di kawasan perkebunan kelapa sawit Natai Cina, Kumai Seberang, Kecamatan Kumai. Hingga saat ini berdasarkan real quick count pemilihan umum 2024, sumber Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Selasa, 5 Maret 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat, dengan jumlah data masuk 78,10%. Nomor urut 2 unggul dengan memperoleh 58,82% suara, disusul nomor urut 1 24,49%, dan nomor urut 3 meraih 16,68% suara. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kepada pasangan Prabowo Gibran, hingga insya Allah sesuai dengan hasil quick count, beliau insya Allah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, juga saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak-bapak dan Ibu-ibu terhadap Partai Gerindra. Alhamdulillah untuk tahun ini Partai Gerindra masih bisa mempertahankan satu kursi di DPR RI yang mungkin masih tahap perhitungan, tapi insya Allah sudah bisa dipastikan kita akan mendapatkan satu kursi. Yang kedua, kita juga mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, satu kursi juga. Sebenarnya kekurangan kita cuma 1.500 untuk mencapai 2 kursi di DPRD Provinsi. Yang tak lebih syukur kita yaitu di DPRD Kabupaten, kita berhasil masih mempertahankan kursi untuk Bu Haji Hatnati, sehingga beliau bisa kembali melanjutkan perjuangannya di DPRD Kabupaten, yang insya Allah bisa melanjutkan aspirasi masyarakat yang ada di lingkungan khususnya Kecamatan Kumai, karena Dapil 4 itu cuma satu kecamatan, sehingga nantinya kita beserta rekan-rekan yang lain, baik tim pemenangan Partai Gerindra ataupun tim pemenangan Prabowo Gibran, bisa saling bahu-membahu untuk menjaga silaturahmi kita ini. Walaupun kita terasa berat untuk berjuang ini, tapi alhamdulillah kita masih diberi Allah kesempatan untuk melanjutkan perjuangannya di DPRD Kabupaten Waringin Barat. Selaku tim sukses, Syamsul Rizal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kota Waringin Barat yang telah mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, dan juga merasa bersyukur karena Partai Gerindra masih dapat satu kursi untuk duduk di DPR RI, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan DPRD Kabupaten khususnya Dapil 4 Kota Waringin Barat. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi, sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.